masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikkan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku
Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my God. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Dapatkah aku membukanya? Apa itu kaktus? Apa yang aku dapatkan? Menjilatnya yang terburuk. Dan aku tidak apa-apa. Dan aku butuh makan. Siapa yang akan duluan? Pauli, kau yang mulai. Baiklah. Mungkin dia tidak terlalu berduri. Aduh, tidak, dia sangat berduri. Oh, tidak. Aku tidak mau. Oke, Wednesday kamu. Kenapa aku? Karena kamu harus menjilatnya dulu. Sampai terakhirnya. Aduh, ini sangat sakit di lidahku. Pauli kecilku yang malang. Nenek punya ide. Bagaimana membalut lidahmu dengan plester? Sini ke sini. Bagaimana? Apakah merasa lebih baik? Bagus.
sekarang punya aku. Apa ini mimpi buruk? Kita harus mendirikan sesuatu. Itu benar. Kamu dapat membersihkan jarum kaktus sebelum menggigitnya. Ini benar-benar ketat. Kalau begitu kita akan mencahkan masalah dengan cara lain. Jangan khawatir. Kamu tidak akan tersengat listrik kecuali kamu kaktus. Aku menekannya. Betul, dia terbakar dengan baik. Perhatian, kaktus sudah botak. Dengan begini baru bisa aku gigit. Ini menyeramkan. Kaktus sama enaknya dengan makanan ibu. Jadi itu biasa. Aku berhasil. Nenek, bangun. Apa yang tidur? Oh, aku tidak bangun. Baiklah, tidak masalah. Kita harus buka ini. Itu makanan anjing, itu menjijikan. Waktunya bermain kartu. Lihatlah. Dan aku tidak apa-apa. Dan punya aku jilat. Dan aku mesti gigit. Mengerikan. Aku tidak mau itu untuk anjing. Nenek, kamu duluan. Kamu lebih tua. Silakanlah. Ayolah, aku akan mencobanya dengan cepat dan melupakannya. Yuh, baunya sulit untuk dilupakan. Yuh, dan rasanya lebih buruk dari makanan kucing. Sekarang, berhentilah menertawakan dan silahkan kamu makan, Pauli. BBB, mengapa aku harus membalikannya? Aku tidak mau. Ini tidak akan membantu. Nenek, bolehkah aku tidak? Tidak boleh. Silahkan ini pakai sendok. Terima kasih. Walaupun pasti rasanya tidak berubah. Aku akan mencobanya sekarang. Ini kenapa enak sekali? Apakah aku punya kucing? Aku menyukainya. Sekarang aku akan makannya di atas roti panggang. Sepertinya ini akan menjadi nikmat. Kita akan mulai makannya. Nenek, bisakah kamu membuat ini untukku sarapan setiap hari? Sayang, sepertinya aku punya peliharaan baru. Wednesday, giliranmu untuk membuka. Tidak masalah. Ini apa? Wednesday ini adalah kue pelangi. Ini sangat indah. Seandainya aku bisa menggigitnya. Ayo kita lihat. Aku tidak bisa makan. Baiklah. Aku harus gigit. Menjijikan. Dan aku mendapatkan jilatan. Yeay, lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku akan duluan. Pauli akan mengawasi setiap remahan. Jangan khawatir, aku akan menjilatinya seluruhnya. Dan ini benar-benar lezat. Pauli, berhenti. Baik-baik, tinggal sedikit lagi yang harus dijilat. Kamu bisa menggigitnya. Bahkan seekor kucing pun tidak mau makan setelah kamu. Oke, aku harus menggigitnya. Kita lihat. Ini terlihat bagus di wajahmu. Wednesday, apa kamu gila? Baiklah, ini coba juga. Beraninya kau dalam masalah, Pauli. Ini untuk kue yang dimuntahkan. Maka yang ini juga, tetaplah seperti itu. Anak-anak, hentikan. Aku akan menjadi sakit. Oh, ayolah, aku akan ada di channel 5. Mari kita lihat. Pauli, kamu mau? Baiklah, buka. Semua orang punya kartu mereka. Siap. Ada barang bagus di sini. Nenek beruntung bisa menggigit. Aku tidak apa-apa, agak menyedihkan. Dan aku punya jilat. Secara keseluruhan sangat bagus. Kalau begitu, aku akan mulai. Tidak aku. Kamu akan makan semuanya dan kemudian aku tidak punya apa-apa untuk dijilat. Maka aku ingin menjilati setiap lapisannya. Wow, sausnya juga enak. Baiklah, aku sudah selesai. Dan di sini. Apa kamu mau, Nenek? Ya, baiklah. Setidaknya aku akan mencobanya. Walaupun itu menjijikan. Pauli, itu tertutup air liurmu semua. Wednesday. Pauli, kamu tidak ada yang mau mencoba? Baiklah, sangat menyedihkan diriku. Iu, menjijikan sekali. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Apa? Apa kamu inginkannya? Burger? Baiklah, aku ingin sekali makan burger ini. Ini masih lezat. Terima kasih, Nenek, sudah mengizinkannya. Apa yang ada di sini? Mama, apa itu gurita? Kuharap itu tidak hidup. Jangan sampai tidak apa-apa, silahkan menyortir.
Aku tidak apa-apa. Apa aku makan? Dan aku punya jilat. Itu tidak beruntung. Nenek, bagaimana dengan batu gunting kertas untuk yang duluan? Ayo, kita duluan. Aku menang. Ayo, silakan jilat guritamu. Ini sangat menjijikan. Sangat berlendir. Dan bagaimana bisa menjilatnya? Ini berlendir sekali. Baiklah, aku akan mulai dengan tentakelnya. Kelihatannya lebih tidak berbahaya. Ini menjijikan. Aku merasa kasihan pada lidahku yang malang. Nenek, kau boleh menggigitnya. Apa? Sudah. Aku belum siap. Oke, kuncinya adalah bertindak segera cepat. Ini menggigitkan. Ini tidak bisa digigit. Oh tuh, dia menyerangku. Gadis-gadis, tolong bantu aku. Singkirkan monster laut ini dariku. Aku akan mendapatkannya. Nenek, bagaimana? Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Apa yang salah dengan wajahku? Oh tidak, wajah cantikku dirusak oleh bajingan laut pengisap itu. Wednesday, bisa kau berhati-hati? Skittles, aku suka itu. Mengapa kita perlu kartu? Kita akan cari tahu siapa yang akan makan dengan kecepatan baik. Sedang, rendah, dan aku akan cepat. Hanya ada satu cara untuk makan permen dengan cepat. Lakukan tanpa jeda. Aku tidak terburu-buru. Dan aku akan menemukan sesuatu yang menarik. Tentu saja makan Skittles dengan cepat menyenangkan. Mengapa tidak membuatnya menjadi lebih cantik juga? Kamu harus lakukan adalah menyusun Skittles berdasarkan warna. Setelah itu, kamu membutuhkan sebuah tabung. Enak. Sekarang lidahku juga akan berubah warna. Jika aku mau, warnanya menjadi kuning. Dan jika aku mau juga, akan menjadi hijau. Aku juga punya dua warna lagi tepat di depanku. Menurutku ini sangat menyenangkan dan indah. Selain itu, semakin banyak permen berwarna, semakin banyak warna di lidahku. Tina, ayo mulai. Aku akan melempar beberapa permen. Ya, itu tidak selalu berhasil, tapi aku akan belajar. Tidak bisa. Biar aku bantu. Buka mulutmu dan aku akan melemparkan permen ke dalamnya. Itu ide bagus. Tangkap ini. Di mana kamu sedang terburu-buru? Kamu punya waktu untuk menikmati cita rasa setiap permen. Tina, kita kehabisan permen. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku punya ide. Oscar adalah seorang pria. Dia akan mentraktir kita minum. Aku masih punya pipaku dan aku akan membutuhkannya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Ini mungkin sangat menyenangkan. Aku juga akan mencobanya. Dan mungkin ini akan menambah porsi untukku. Apa yang kalian lakukan? Kalian sangat rakus. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Aku akan menikmatinya sekarang. Tunggu. Benar-benar kamu makan semuanya. Shazam! Yeay, Nutella. Semua orang menyukainya. Aku lambat kali ini. Tapi aku cepat. Kecepatan rata-rata cocok untukku. Bisakah kita mulai? Ya, Tina sudah mulai. Ini adalah waktu yang lama. Nah, ini saatnya bagiku untuk menikmati Nutellaku. Wah, toples yang tidak baik. Bingo! Aku tahu bagaimana cara membukanya. Jari adalah cara terbaik. Lebih baik lagi, jangan dengan jariku agar tidak kotor. Tina, tolong aku. Terima kasih. Sekarang, kamu bisa makan sendiri. Namun, hal yang paling nyaman adalah memakan Nutella dengan jarimu. Meskipun sebenarnya hanya ada sedikit pasta coklat di satu jari saja, mengapa tidak menggunakan seluruh tanganmu? Ini akan jauh lebih cepat. Lagi pula, kita punya dua tangan. Aku rasa aku telah menemukan cara tercepat untuk makan Nutella. Aku ingin segera mencobanya. Aku tahu yang kamu maksud.
Oscar, menjijikan. Kamu harus lihat dirimu. Apa yang salah denganku? Tidak seperti kamu. Aku sudah selesai makan. Baiklah, aku akan melakukannya. Oscar, kamu tidak punya sendok, kan? Tapi siapa yang aku minta? Aku minta sama siapa? Baiklah, aku tahu bagaimana cara memakannya tanpa mengotori tanganmu. Kamu hanya perlu menuangkannya ke dalam mulutmu. Sangat enak. Untung kita punya toples yang besar. Aku ingin Nutella lagi, aku mau. Aku punya alat khusus yang bisa memastikan pasta coklat Julie masuk ke dalam mulutku. Berhasil. Aneh, di mana Nutellanya? Toplesnya hampir kosong, tapi aku tidak mendapatkannya. Oscar, apa itu kamu? Tidak, apa yang kamu lakukan? Aneh, ini mistis. Ayo kita coba lagi. Wah, aku kenyang. Sekali lagi tidak ada. Oscar, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku melihat ada coklat di mulutmu. Mari kita lihat bagaimana kamu suka coklat pedasmu. Nutella lagi. Aku tidak bisa mengatakan tidak. Oh, mengapa begitu pedas? Tolong, aku terbakar. Aku kepanasan. Kamu akan tahu bagaimana cara mencuri pasta orang lain. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu kali ini. Aku menyiapkan sebuah botol susu karena satu alasan. Inilah untukmu. Oh iya, ini jauh lebih baik. Julie, terima kasih untuk susunya. Dan Nutella tentu saja. Tina, apakah kamu belum selesai? Berhenti melihat kami. Sudah waktunya untuk Nutellamu. Aku setuju. Aku tidak akan menunggu selama itu. Cepatlah. Terima kasih. Thank you. Ini tidak mungkin. Bisakah kamu melakukan lebih cepat? Lihat, kamu bisa melakukannya. Cepatlah. Aku tidak bisa lebih cepat lagi. Dan saatnya Nutella. Aku sudah menunggu begitu lama untuk ini. Cepatlah, aku menunggu. Oscar, dia tidak pernah mencicipinya. Mengapa kita duduk di sini? Ayo keluar. Oke. Lezat. Tina, apakah kamu masih makan? Julie, kemarilah. Dia masih di sini. Wow, aku tidak tahan. Oscar, kita tidak pergi untuk apa-apa. Tos, kami akan berada di sini sepanjang hidup kita. Kalian, aku sangat bersemangat untuk duduk bersama kalian. Kita juga. Kita semua akan makan es krim. Berikan kartunya. Aku punya kecepatan rata-rata. Oke. Aku akan memakannya dalam waktu singkat. Oh tidak, aku harus makan es krim dalam waktu yang lama dan pelan-pelan. Ini menakutkan. Kamu kurang beruntung. Aku bisa menikmati es krim dengan cepat. Aku sangat iri. Julie, cepatlah. Aku juga ingin es krim. Kemana perginya sendok itu? Aku lelah menunggu. Sendok ini milikku sekarang. Aku akan membantu membuat es krim dengan cepat. Lihatlah. Ini seperti es loli biasa. Ayo kita makan. Kelihatannya enak. Kenapa kamu gemetar? Tidak apa-apa. Ini hanya sedikit dingin. Oscar, apa yang kita lakukan? Dia membeku. Aku punya ide. Kamu akan membutuhkan obor. Aku akan butuh pengering rambut sekarang. Ayo. Ayo, Oscar, sedikit lagi. Terima kasih banyak. Tanpa kamu, aku akan menjadi es batu selamanya. Julie, berikan aku kompor. Apakah kamu akan mencoba membakarku? Kamu harus menghabiskan waktu es krimmu sekarang.
aku juga bisa menikmatinya. Aku akan membuatnya sedikit klasik. Masukkan bola-bola es krim ke dalam kon waffle. Wah, terlihat menyenangkan. Sangat menggugah selera, aku pikir. Lihatlah, ini adalah kon terbesar yang pernah aku makan. Betapa menggugah seleranya ini. Jangan sentuh. Lihatlah. Aku akan mendapatkan yang lebih besar daripada yang tadi. Sangat enak. Aku akan memberikan apapun hanya untuk sepotong porsi saja. Ini sangat lezat. Semua jatuh. Tidak. Tolong. Ini dia. Kamu seharusnya membaginya padaku. Tina, kamu harus melihat wajahmu. Tertutup es krim. Kamu tampak begitu bodoh. Ini tidak lucu. Julie, ayo kamu. Es krimku sudah meleleh. Oh my. Cara terbaik untuk memakannya adalah dengan meminumnya. Oh no. Jangan. Itu semua akan tumpah. Jangan. Mengerikan. Kenapa? Ini es krimku. Aku bisa memakannya dengan cara apapun yang aku mau. Pokoknya aku menyukainya. Julie, kami akan memanggilmu Smurf dari sekarang.